Halo Perbahaya Rumah Sakit Umum Bakti Husada, jumpa lagi dengan saya yang Putra Pratama. Kita akan ngobrol berakhlak lagi dengan suasana dan tema yang berbeda tentunya. Dari suasana sudah kita tampilan yang berbeda kan hari ini. Kita ada di taman terbaik, mungkin nggak taman terbaik ya, taman terbaik kedua lah di Rumah Sakit Bakti Husada. Ada taman terbaik lagi nomor 1, bisa berkunjung di Rumah Sakit Bakti Husada tentunya. Oke, di samping saya sudah ada yang sangat spesial ini di sini. Siapakah beliau? Bisa perkenalan diri dulu, siapa namanya? Halo, nama saya Ira Premadianti Suminar. Keseharian saya berdinas di ruang emergency installation. Oke. Bisa dipanggil Mbak Ira, Bu Ira, atau Mama Ira nih? Karena saya juga, saya juniornya Mbak Ira nih kebetulan. Beliau ini sudah dinas sangat lama ya Mbak Ira ya di IGD ya? Berapa Ya. tahun Mbak Ira? Ada kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Ya. 18 tahun, coba bayangkan. 18 tahun di IGD, pengalaman berarti yang sangat wah sekali berarti kan di kegawatan. Oke, saya sudah ngomong kegawatan dan IGD tadi. Berarti kita akan membahas tentang kegawatan Mbak Ira ya. Mungkin kita tidak banyak yang tahu bahwa apa sih kegawatan dan bagaimana kita di kegawatan atau biasanya kita sebut IGD. Kalau orang-orang tuh kita masuk rumah sakit, biasanya IGD itu berada di tempat paling depan. Garda terdepan rumah sakit, itu biasanya di IGD-nya. Oke, Mbak Ira, apa sih? IGD itu apa sih Mbak Ira? IGD itu adalah unit pelayanan yang ada di rumah sakit yang memberikan pelayanan gawat darurat bagi pasien yang mengalami ancaman kematian atau kecacatan. Oke, Dengan berarti. melibatkan berbagai multidisiplin seperti perawat, dokter, cleaning service, dan Oke. yang ada di situ seperti laborat juga, farmasi juga. Oke, terpusat berarti ya Iya. istilahnya. Berarti kondisi awal pasien yang mengalami kegawatan. Iya. Nah, kegawatan tadi itu berarti kan kondisi yang hampir mungkin menuju kematian atau mungkin kecacatan Mengalami tadi. kecacatan. Oke, seperti itu. Nah, untuk di IGD sendiri nih Mbak Ira nih, Iya. siapa sih yang bertugas di sana Mbak Ira? Tadi sudah Eh, disebut kayak sedikit-sedikit. Iya, untuk yang bertugas di sana adalah dokter, perawat, Mm-mm. bidan, Oke. dan Dan CS. lain-lainnya. Oh, Iya, dari CS juga ya. cleaning Mungkin buat service. bersih-bersih dan ke lain-lainnya Iya. juga. Ada bidan saya kok. Oh, bidan juga di IGD berarti ya. Iya. Mm-mm. Terus kemudian Mbak Ira, kalau semuanya kita bahas tentang tadi sudah bahas petugasnya. Kita mungkin saya atau teman-teman yang ada yang melihat saat ini bahwa ingin tahu kalau saya di IGD itu saya harus bagaimana? Saya harus lewat mana? Karena kan kondisi saat itu pasti kita bingung karena keluarga tidak sadar atau yang lain-lainnya. Iya. Itu bagaimana Mbak Ira? Kalau misalkan datang ke IGD lewat drop zone di depan ruang IGD itu kita lakukan screening Mas ya, yang pasien Oke. datang itu lakukan screening dengan menggunakan triase. Apa artinya Oke. triase? Triase itu sistem pemilahan dari kategori pasien bisa dikategorikan kategori 1, 2, 3 atau bahkan kategori 0 atau 4. Jadi untuk triase sendiri itu dilakukan tidak boleh lebih dari 3 menit, harus sudah bisa ditentukan. Jadi untuk prioritas 1 itu pasien yang cenderung mengalami kematian dalam waktu hitungan detik seperti penyakit jantung, penyakit jantung koroner atau penyakit stroke, kecelakaan dengan cedera kepala berat, seperti itu untuk triase 1 merah. Mas, Oke. itu harus didahulukan. Terus untuk triase yang kuning, pasien gawat tidak darurat, itu untuk pasien-pasien yang biasanya kecelakaan dengan patah tulang. Baik patah tulang terbuka atau patah tulang tertutup bisa dikategorikan kuning. Kuning ya. Untuk yang kategori 3 pasien gawat tidak darurat seperti hanya lecet-lecet biasa atau hanya asma biasa bisa diatasi dengan menggunakan nebul seperti itu Mas Yaya. Masih ya, oke. Kategori 4 Mbak Ira? Untuk yang kategori 4 untuk pasien yang meninggal, biasanya Oke. meninggal dunia langsung kita kategorikan kategori 0. Oke. Itu Jadi untuk tidak ada penempatan. kategori ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, misal dia di kendaraan atau seperti apa, dia dipastikan sudah meninggal, berarti penempatannya langsung ke kamar jenazah. Kamar jenazah. Beda ya. tadi ya Mbak Ira ya. Iya. Sesuai dengan prioritas tadi Mbak Ira ya. Berarti
Kalau soalnya saya sakit atau keluarga saya sakit pasti kan bingung, oh saya harus gimana dan lain-lain. Ternyata di IGD itu ada sistem yang namanya triase tadi ya Mbak Ira ya. Jadi petugas melakukan penilaian di sana. Jadi petugas akan memilah mana sih yang harus istilahnya ditanganin dulu lebih awal dan mana yang akan ditanganin berikutnya seperti itu. Nah, itu sudah wajar Mbak Ira ya, karena kita tahu kondisi pasiennya, tanda-tanda vital dan lain-lainnya seperti itu. Nah, berarti setelah itu gimana Mbak Ira? Ditempatkan di mana kalau setelah kita datang di drop zone? Istilahnya di lobinya, di lobi IGD ya, itu setelah dinilai petugas dari depan, itu gimana Mbak? Untuk penempatannya, untuk kategori 1 yang merah, gawat darurat, itu penempatannya ada di ruang resusitasi tersendiri yang ada di zona merah. Oke. Dan untuk kegawatan ibu dan anak, itu penempatannya di ruang ponek, di zona merah juga. Terus untuk yang kategori 2, itu penempatannya di ruang tindakan medis atau di ruang tindakan bedah. Ya, yang untuk kategori hijau ada sendiri ruang kategori hijaunya untuk tindakannya ya dan tindakannya. Oke. Berarti nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung kalau soalnya kita mungkin petugas itu mendahulukan yang prioritas 1. Jadi memang harus ditangani segera mungkin seperti itu Mbak Raya. Jadi kalau mungkin ada komplain, kok belum ditanganin ini saya, berarti kan kondisinya mungkin tidak lebih gawat daripada pasien yang mungkin baru datang atau yang sedang saat itu dilakukan tindakan seperti itu Mbak Ira ya. Berarti menjawab sudah bahwa di IGD tadi bidan itu kenapa ada bidan di sana? Karena ada ponek tadi, ruang ponek untuk menangani kasus ibu dan bayi. Dan bayi ya. Oh seperti itu. Oke. Berarti di IGD Rumah Sakit Kalian sudah ada ponek ya. Itu termasuk salah satu fasilitas ya Mbak Ira ya di sana ya berarti ya. Oke. Baik, beranjak saya mau tanya tentang ini. Kita ngomongin petugas tadi sudah ada namanya keterampilan atau pelatihan seperti itu. Jadi kalau pasien berarti harus pasien yang gawat Mbak Ira. Kalau semuanya saya berobat nih di IGD, oh ternyata BPJS saya nggak bisa. Itu kenapa Mbak Ira? Di dalam BPJS ada beberapa kasus yang memang tidak tertanggung BPJS. Kalau misalkan kasus kegawatan bisa ditanggung oleh BPJS, tetapi kalau pasien termasuk yang didiagnosa bukan termasuk kasus kegawat daruratan bisa tidak tertanggung dengan BPJS. Seperti gatal, hanya alergi, batuk pilek, demam itu biasanya tidak tertanggung. Batuk pilek ya Mbak Ira, pilek barusan. Pilek. Kayaknya agak deg-degan gitu ya mungkin ya, lihat kamera sebelah sana ya Mbak Ira ya. Oke, berarti memang kondisinya kalau di IGD ya sesuai dengan kegawatannya, tidak tertanggung karena memang bukan porsinya, bukan tempatnya gitu seperti itu. Jadi bisa ke Vaskes 1 atau ke polis spesialis, dokter spesialis ya di depannya IGD itu ada, di rumah sakit itu ada. Oke, beranjak lagi kita ngomongin masalah BPJS juga ya Mbak Ira. Kalau ada yang datang di IGD, saya habis kecelakaan, saya pengen pakai BPJS kesehatan, ternyata nggak bisa. Waduh, gimana nih Mbak Ira? Kalau misalkan peserta BPJS mengalami kecelakaan di jalan raya dengan ada lawan, misal Mas Yayang dengan mobil atau sepeda dengan sepeda atau sepeda dengan mobil, itu bisa tertanggung, tidak bisa tertanggung BPJS. Jadi penanggung jawab utamanya adalah Jasara Harja. Tetapi dengan syarat untuk pesertanya harus ada laporan ke pihak kepolisian. Begitu. Oh gitu Mbak Ira. Berarti ditanggung dengan asuransi lain, ya dengan Jasara Harja tadi. Gitu. Jadi harus ada pelaporan dulu ke kepolisian. Nanti berarti kepolisian itu yang langsung bisa Jasara Harja gitu ya? Berarti yang menentukan nanti bisa pakai BPJS atau Jasara Harja itu dari kepolisian. Oke, berarti seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi harus ada pelaporan dulu. Jadi nggak bisa pakai BPJS. Kenapa? Karena ada alur tersendiri, ya Mbak Ira ya. Oke, saya mau ngomongin kecelakaan lagi nih Mbak Ira. Karena mungkin banyak pengalaman, banyak yang tanya di saya bahwa kalau ada kasus kecelakaan semuanya, jadi gawat nih Mbak Ira. Datang di IGD biasanya kan kalau kecelakaan kan kita ngomongin bawa keluarga besar. Jadi kayak semuanya sendirian atau 2 orang aja. Jadi ditanganin apa enggak sih kalau nggak ada keluarga? Berarti kan nanti kita nggak ada yang ngurusin ini, nggak ada yang ngurusin itu. Itu bagaimana Mbak Ira? Dengan kondisi yang datang mungkin tidak sadar atau bagaimana, itu gimana Mbak Ira? Untuk pasien yang datang
ke IGD sendiri. Sebagian besar itu pasien kecelakaan yang tidak ada keluarganya. Tapi tetap kita lakukan tindakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ini ya, tingkat kegawat daruratannya atau life savingnya kita berikan dulu, seperti pemasangan infus dan lain-lain, distabilisasi dulu di IGD sambil menunggu dari pihak keluarga. Tetapi untuk tindakan operasi, tindakan lain-lain, kita tetap minta menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Oke, berarti memang datang ya tetap harus ditanganin, kita stabilkan dulu kondisinya pasiennya Mbak Ira ya, jelasnya ya. Apalagi dengan kondisi kecelakaan, berarti harus ada pelaporan tadi kan Mbak Ira ya, harus ada pelaporan ke kepolisian bahwa memang terjadi kecelakaan dan lain-lain. Untuk asuransi ditanggung siapa, jadi kan harus lebih jelasnya di sana. Cuman pasiennya tetap ditangani dulu sampai kondisi stabil dan keluarga datang. Kondisi stabil di IGD, bisa di IGD atau bisa di ruangan yang Mbak Ira ya, seperti itu. Jadi sambil keluarganya tunggu nanti, karena memang ada tindakan yang harus disetujui oleh keluarga, gitu ya Mbak Ira ya. Oke, kalau ini Mbak Ira kasusnya seperti ini, bahwa seumpamanya nih, dokter sama perawatnya di ruangan tuh sering main komputer nih, sering main HP nih ternyata. Nah, komentarnya Mbak Ira gimana nih? Kalau kayak gitu nih, ini bukan kasus tapi selentingan itu gimana Mbak Ira? Karena di IGD kami untuk alat komunikasi kita berhubungan dengan dokter, untuk konsultasi dengan dokter atau mengirimkan hasil pemeriksaan itu melalui WA, by WA ada untuk ke dokter spesialis, dan juga untuk konsul-konsul ke rumah sakit lain juga kita menggunakan WA, Mas Yaya. Gitu ya. Jadi kalau petugas pegang HP itu konsul ya Mbak Ira ya. Mungkin bisa konsul ke rumah sakit lain, ke dokter spesialis, ke rumah sakit lain mungkin dengan kondisi mau dirujuk mungkin ya. Mungkin seperti itu. Terus hasil dari pemeriksaan penunjang kita kirimkan bisa di komputer, bisa di HP ya, karena WA terhubung sama komputer dari IGD ya, seperti itu ya. Jadi jangan suuzon, nggak boleh pikiran jelek seperti itu, karena kita sudah membantu ya Mbak Ira ya, seperti itu. Jadi kenapa sih main HP? Bukan main HP sebenarnya, tapi kita berkomunikasi dengan dokter spesialis atau yang lainnya, seperti itu. Oke, terakhir Mbak Ira. Akhirnya terakhir mungkin gitu ya. Oke, yang terakhir ini trendingnya nih bahwa rumah sakit Bakti Husada, mungkin rumah sakit lain itu kalau pasien mengalami penumpukan, gimana nih? Ada apa sih? Masa numpuk nunggu lama di IGD gitu. Kalau dari rumah sakit Bakti Husada ada solusi seperti apa sih kalau semuanya ternyata masih penuh nih ruang rawat inapnya? Apa ada solusi tersendiri atau bagaimana Mbak Ira kebijakannya? Kalau sambil menunggu pasien yang dari belakang itu pulang, diproses pulang sama rawat inap, kita menunggunya di IGD dengan koordinasi dengan manajer on duty, MOD, untuk ketersediaan kamarnya. Dan kalau misalkan masih lama menunggunya, pasien kita tempatkan di ruang transit IGD. Di sana ada fasilitas baru berarti Mbak Ira ya? Ada di ruang transit. Ruang transit namanya. Fasilitasnya juga sama seperti di rawat inap. Jadi istilahnya nanti kalau teman-teman nggak perlu khawatir kalau seumpamanya kebetulan nih ruangan kita lagi penuh Mbak Ira ya, seperti itu. Jadi tetap dirawat, tenang saja. Dan perawatannya namanya ruangan transit tadi ya. Ruangan transit itu seperti ruangan rawat inap pada umumnya, seperti standarnya di rumah sakit kami. Bahwa ada visita juga ya Mbak Pati ya? Ada visita, juga observasi, ada untuk layanan diet. Diet, makanan, visita dokter spesialis, kamar mandi tentunya itu yang paling penting. Dan lain-lain lah, untuk istirahat keluarga juga pasti ada seperti itu. Wah, berarti sudah ada ruang transit, tadi ada ruang ponek juga, ruang tunggu, berarti kan fasilitasnya sudah. Ada layanan ambulan juga, Mas. Siap. Ada layanan ambulan 24 jam. Berarti jemput di mana aja tuh biasanya itu. Berarti di area sekitar Glenmore, Kalibaru, Genteng juga bisa ya, berarti ya. Kemanapun bisa. Kemanapun bisa? Iya, bisa. Kemanapun bisa loh. Ini chiefnya yang ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Kita
kita layani. Kita layani Iya. ya, baik. Oke, mungkin seputar kegawatan kita tutup di sini dulu. Mungkin akan ada pembahasan kegawatan yang lainnya dengan yang lainnya mungkin ya Mbak Ira ya. Mungkin dengan dokternya atau dengan siapanya nanti kita akan bahas lagi, atau mungkin dengan bidannya. Ponek itu seperti apa? Kan kita Iya. juga belum tahu ya, Iya. seperti itu Mbak Ira ya. Oke, mungkin cukup untuk ngobrol berakhlak pada kali ini. Oke, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Ira. Sama-sama.